Ini hasil kita. Ya mau tidak mau harusnya adaptasi atau bertahan di kondisi yang sekarang ini. Jadi nelayan itu ketika dekat itu dicurigain nyuri barang-barang proyek lah. Kami masih berada di Teluk Semarang untuk melihat rumpon milik warga di Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas. Kali ini kami bersama Abdullah Ahmad Marzuki yang sejak kecil sering diajak almarhum ayahnya untuk mencari kerang. Jalan. Ini hasil tangkapan kerang Marzuki kurang dari 15 menit. Ini hasil kita. Ini kalau 10 kilo ada ini. Kemarin itu aku jebur jam 9 malam atau setengah 10 gitu, terus naik jam setengah 11 dapat 50 kiloan. Tadi waktu ngambil nyelam itu kesulitannya apa aja sih biasanya? Kalau kesulitan itu kalau udah biasa sih nggak ada kesulitan ya mas ya, maksudnya nyelam itu tinggal kekuatannya berapa menit gitu. Tapi kalau belum biasa kayak kemarin kan Adi ipar kan ikut, itu naik dari perahu sini ke sini aja kesusahan. Jadi ya yang nggak biasa aja gitu. Kalau udah biasa ya naik biasa, terus nyelam juga biasa. Kalau cara ngambilnya itu gimana sih mas pada saat turun dari perahu ini, terus bisa diceritain tadi prosesnya gimana sih? Jadi kayak kerang hijau ini kan seumpama ini umpamain bambu ya. Kerang hijau itu pada nempel gini. Itu dalam kedalaman 1 sampai 2 meter itu kerang hijau pada nempel di bambu gini. Nah itu kalau tadi ditanya kesulitannya apa, memang dalam narik kerang hijau yang nempel itu kenceng. Nah, jadi lebih cari jalan dulu 1-2 dipoprolin, terus baru dikeroak, itu baru mudah. Itu hanya pakai tangan biasa ngambilnya atau pakai pisau atau pakai apa? Ada yang pakai alat bantu seperti kayak sosro atau kayak peso cuma besar, terus disosrokin itu juga bisa. Cuma kadang kesulitan itu, dulu pernah ada Pak RT saya itu ikut ngambil kerang hijau pakai sosro lah. Teorinya biar sosro itu nggak jatuh ke dalam air, dikasih tali ditangani. Malah di dalam air itu tali itu nyangkut di bambu, sampai ampun orangnya sampai mau pingsan di dalam air. Karena dia nggak bisa ngelepasin itu ya. Setelah itu kapok, nggak mau ke laut lagi. Oh iya. Terus pada saat di dalam ini kan airnya keruh ya gitu. Cara melihat kerangnya itu hanya meraba-raba atau gimana sih? Kita ngeraba sih, nggak ngelihat sih. Tapi kalau kadang memang air pas saat jernih, kadang kan air kan kayak ini, tapi kadang kan jernih. Itu kalau bisa lihat itu kadang ada ikannya pada ngelibet di kerang hijau kayak gitu. Tapi kalau pas keruh kayak gini ya paling kita raba-raba. Oke, siap. Berarti ini hasilnya siap dibawa pulang ya? Siap, ini. Lumayan, nggak ada 15 menit dapat berapa, sekitar 10 lebih? kiloan lah. Ini kalau harga 10.000 kan lumayan. 100.000? Tapi kemarin ya ada yang harga 6.000, 7.000. Ya pasti. Malah enak kan mas, kalau ada pesanan kayak orang mau direbusin kayak gitu. Kemarin kan aku jual rebusan gitu. 1 kilonya bisa 15.000. Jadi dapat 10 kilo gitu, tinggal masak. Lumayan. Ketika bersama Marzuki, kami diceritakan bahwa saat ini ruang gerak nelayan terbatas. Kami ditunjukkan proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak yang memaksa mereka keluar dari zona aman. Ini pemecah ombak atau tol laut.
Jadi sejak tahun 2020 kan pembangunan tol laut ini kan digarap mulai set B sampai set A ini 2024. Ini yang ya teman-teman akhirnya harus keluar dari zona amannya, ke pantai yang lebih lepas, dan ya mau tidak mau harus adaptasi atau bertahan di kondisi yang sekarang ini. Marzuki menceritakan dahulu wilayah tangkapnya adalah lokasi tambak yang terkena abrasi. Sejak saat itulah mereka membangun rumpon yang bisa digunakan untuk memancing dan mengambil kerang. Namun, cerita itu berubah ketika berbagai proyek di Teluk Semarang terus dikerjakan hingga sekarang. Itu kan tambak kena abrasi, terus nelayan itu buat rumpon-rumpon. Ada yang jaring, ada yang jebak, ada yang gugun, jala, dan sebagainya kayak gitu. Cuma ketika ada telat ini, ya udah kita harus keluar dari zona amannya kayak gitu. Terus keberadaan proyek ini itu juga berdampak sama nelayan nggak sih, dan hasil kerang hijau itu? Kalau dampak dari kerang hijau tak pikir enggak ya. Cuma dampak dari yang dahulunya nelayan kayak saya, kayak teman-teman yang nelayan kecil itu aman, sekarang harus bersaingan dengan nelayan-nelayan besar yang di luar itu. Karena memang lokasinya harus berpindah. Iya. Dan di situ kemudian juga biasanya ada lokasi untuk nelayan besar itu. Jadi harus bersaing antara nelayan kecil dan nelayan besar. Jadi kayak kejadian jaring di seret sama kapal trol, kapal kaslodo, kapal cantrang, itu akhirnya sering terjadi kayak gitu. Ada larangan juga bahwa rumpon harus berapa meter dari proyek ini atau bagaimana, itu sempat ada kayak gitu juga nggak sih? Kalau larangan larangannya itu pokoknya nggak boleh deket-deket aktivitas proyek kayak gitu ya. Yang sempat terjadi kan, jadi nelayan itu ketika dekat itu dicurigain nyuri barang-barang proyek lah kayak gitu. Jadi hasilnya nelayan ya arahnya situ tempat ikannya ya kayak gitu. Cuma kadang akhirnya ada barang hilang yang dituduh nelayan kayak gitu. Ya mau tidak mau ya secara langsung memberikan aturan nelayan nggak boleh dekat-dekat situ kayak gitu. Oke. Jadi di satu sisi wilayahnya kemudian dipersempit gitu ya, di sisi lain juga gerakannya juga dibatasin ya karena nggak serba terbatas sekarang. Serba terbatas ya. Selain proyek tanggul laut, tol laut seperti ini, apalagi Mas yang di sekitar sini yang kemudian juga berdampak terhadap khususnya nelayan kecil ya Mas. Nelayan kecil itu akhirnya konservasi ruang tangkapnya itu semakin terdesa atau terbuang ke tengah, sedangkan ke tengah itu harus adaptasi dengan kedalaman dan harus berhadapan dengan alat-alat yang besar tadi. Itu ada ada pelabuhan, ada tol laut, kemarin itu ada pipa minyak yang ya akhirnya kita gak jenak ya untuk nelayan ya. Di sini dikejar pipa minyak pasang, akhirnya kita harus menyisir ke timur. Ini ada tol laut, kita harus menyisir ke tengah. Mau ke barat ada kolam Pelindo, itu kalau kita terlalu dekat juga terus pasang rumpon di situ pun larangan. Selama proyek berjalan, Marzuki dan nelayan kecil lainnya kesulitan dalam beraktivitas. Mereka terpaksa ke tengah lautan dan bersaing dengan nelayan-nelayan besar. Peralatan dan alat keselamatan yang tak memadai memaksa mereka bertaruh nyawa setiap hari. Warga sih harapannya gimana ya, kita dulu jadi nelayan ya nggak ada masalah, artinya ya berangkat sore, berangkat pagi, berangkat malam itu
kita aman di pesisir ini. Cuma ngadepin kondisi yang sekarang kan harapannya kan bisakah nelayan itu kayak dahulu, artinya ruang tangkapnya itu nggak dipersempit atau nggak seumpama kita harus adaptasi ke tengah itu setidaknya ada solusi atau apa. Oke, karena selama ini nggak ada solusi, hanya diminta untuk pergi saja ya. Ada solusi. Hanya diminta untuk pergi. Oke. Dan rumpon ini jadi salah satu hal yang untuk menjaga wilayah ya. Jadi akhirnya kita ngomong rumpon itu kan salah satu untuk membatasi ruang konservasi kayak selodor, kayak ara, kayak harimau, kayak itu. Ya artinya ketika kita terusir dari dalam, kita harus beradaptasi ke tengah, dan cara kita adaptasi salah satunya membentuk rumpon. Hari telah beranjak siang. Terik matahari menggantung tepat di atas kepala. Marzuki akhirnya mengajak kami pulang. Kerang-kerang yang berhasil ia kumpulkan hari ini sudah ditunggu oleh keluarganya di rumah. Ora iso, gutuk sik, nanti gutuk dhewe.